Halo rekan akuntanmu, selamat datang di pembelajaran e-learning akuntanmu.com. Pada kesempatan kali ini, saya mau sharing nih tentang aspek PPN pada transaksi usaha travel umroh. Simak penjelasannya ya. Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif PPN yang sebelumnya 10% diubah menjadi sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan sebesar 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Pertanyaannya, sekarang bagaimana dengan PPN atas untuk usaha travel umroh? Katanya umroh tidak dikenakan PPN ya? Untuk menjawab pertanyaan di atas, pertama, kita bisa merujuk pada PMK nomor 92 tahun 2020 tentang kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Dalam pasal 3 huruf D disebutkan, jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai meliputi jasa lain di bidang keagamaan. Jasa lain di bidang keagamaan tersebut diantaranya ada jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh Biro Perjalanan Wisata, tentunya dengan kriteria yang telah memiliki izin untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh dari menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang agama ya rekan. Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa penyelenggaraan ibadah haji khusus dan atau penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh ke kota Mekah dan kota Madinah. Jadi, jika merujuk pada PMK nomor 92 tahun 2020, khusus untuk ibadah haji dan umroh ke kota Mekah dan Madinah, tidak dikenai PPN ya rekan? Tapi, biasanya sering tuh muncul promosi umroh plus wisata di tempat lain ya rekan? Nah, untuk kasus ini ada perlakuan lain ya. Hal tersebut juga diatur dalam PMK nomor 71 tahun 2022 tentang PPN atas penyerahan jasa kena pajak tertentu. Dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang dengan besaran tertentu. Kemudian dilanjutkan ayat A huruf D, dijelaskan jasa kena pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan yang juga menyelenggarakan perjalanan ke tempat lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kriteria dan atau rincian jasa keagamaan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Untuk mekanisme perhitungan PPN-nya dijelaskan dalam pasal 3 huruf D ya rekan, yaitu sebesar 10% dari tarif PPN sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikalikan dengan harga jual paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Dalam hal tagihan dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Atau 5% dari tarif PPN sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN dikalikan dengan harga jual keseluruhan paket penyelenggaraan perjalanan. Dalam hal tagihan, tidak dirinci antara tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan dan tagihan paket penyelenggaraan perjalanan ke tempat lain. Untuk lebih mudahnya, saya akan langsung berikan contohnya ya. Pada 1 April 2022, PT Travel The Sultan menjual paket umroh plus Turki dengan harga 35 juta. Misal,
Dalam hal paket tersebut terdapat rincian harga jual umroh 25 juta dan harga tambahan ke Turki 10 juta dengan total paket 35 juta. Maka perhitungan PPN yang harus dipungut PT Travel The Sultan adalah sebagai berikut. PPN sama dengan 10% kali 11% kali 10 juta. Sehingga PPN yang harus dipungut adalah sebesar Rp110.000. Dalam hal paket tersebut, tidak terdapat rincian harga jual umroh dan harga jual Turki. Misal hanya tertulis 35 juta. Di faktur tidak ada rincian berapa harga umroh dan berapa harga Turki. Maka perhitungan PPN yang harus dipungut adalah sebagai berikut. PPN sama dengan 5% kali 11% kali 35 juta. Sehingga PPN yang harus dipungut adalah sebesar Rp192.500. Gimana? Mudah bukan rekan akuntanmu? Itulah tadi penjelasan mengenai aspek PPN dalam usaha travel umroh. Sampai ketemu lagi di seri lainnya ya. Dah.